Di sana saya menjumpai banyak tamu, termasuk murid-murid dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Terus di sana juga ada stafnya beliau, orang Arab, orang Yaman. Iya. Mengaku keturunan Nabi, tapi saya tidak percaya. Iya. Ketika Pak Saifuddin libur ke Bali, Iya. kenal beliau, ngobrol-ngobrol, murtadlah dia. Orang Yaman dimurtadkan. Dimurtadkan. Orang Arab aja dimurtadkan. Iya. Iya. Untuk melihat orang Islam pun mudah. Pakai aja Bapak Saifuddin Ibrahim itu, si murtadin itu punya cara. Lihat orang itu sungguh-sungguh sebagai saudaramu Islam atau bukan, gampang. Bapak Saifuddin menggunakan cara yang bukan bersumber dari Allah, sehingga nampak mudah. Perhatikan baik-baik. Sama gini-gini, Ustaz. Oh, itu manortornya. Contohnya gini. Jiwaku ingin bernyanyi, memuji Tuhan sepenuh hati. Oh, oh, oh. Jiwaku memuji Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat, yang kami muliakan, para alim ulama, para ustadz, asatidz dan ustadzat sekalian yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira atas segala kesempatan ini bisa hadir Bapak Ibu semuanya, para ustadz, ustadzah semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillah, di pagi ini yang cerah ini langsung saja kita mulai, Ustadz. Dan ini acara juga santai saja, Ustadz. Nah, uji kesaktian. Uji kesaktian. Kelebihannya Ustadz Kainama adalah beliau siap dengan segala uji kesaktian. Jadi nanti kalau Ustadz Kainama sudah saya tanya yang dadakan nggak bisa jawab, berarti nggak sakti lagi. Gitu. Beliau ini terkenal kalau kami berikan tema Hamin 1 jam terus langsung naik tayang begitu. Tema yang sulit sekalipun langsung begitu. Oke, kita uji kesaktian langsung tanpa janjian ini. Ini pertanyaan sulit, Ustaz. Oh iya, Insya Allah saya tidak bisa jawab supaya nanti. Ya, fadl. Nanti setelah kita uji kesaktian, ya, para hadirin, Tuan Guru, Puan Guru sekalian, kami berikan kesempatan untuk bisa berdiskusi, berdialog. Insya Allah. Tetapi ada aturannya di sini. Aturannya adalah tidak boleh bertanya satu soal keuangan, karena kami bukan bank. Yang kedua, tidak boleh bertanya soal cinta. Kalau jodoh cari sendiri. Kalau yang ketiga adalah pertanyaannya, temanya harus kristologi, harus sesuai dengan forum kita. Jadi kalau forum kita adalah forum ekonomi syariah, pertanyaannya ya ekonomi syariah. Ini forum kita nih kristologi, jadi mohon dibantu untuk tidak bertanya tentang pendidikan sekolahan, ya Ustaz ya. Tentang bagaimana cara menjadi kepala sekolah yang baik. Itu agak beda itu. Ya. Oke, baik Ustaz. Ya, sebuah pengalaman. Insyaallah. Bismillah. Suatu hari saya diundang oleh Bapak Saifuddin Ibrahim untuk datang ke rumahnya. Iya. Datang ke rumahnya dan saya mendapatkan satu situasi di mana saya terkesiap. Rumahnya gede banget, Ustaz. Di daerah Tangerang itu. Iya, betul. Saya masuk, wah ini luar biasa rumahnya. Memang donaturnya memang banyak. Iya. Setelah saya ketika saya masuk dan setelah saya keluar juga, di sana saya menjumpai banyak tamu termasuk murid-murid dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim.
Terus di sana juga ada stafnya beliau, Nah, orang Arab, orang Yaman, iya, mengaku keturunan Nabi, tapi saya tidak percaya. iya. Karena banyak sekali orang mengaku keturunan Nabi, tetapi sejatinya bukan. Iya. Saya tidak sebut nama saya, tapi masih ingat namanya. Pak Saiful Ibrahim ini ternyata orang Yaman ini, yang muridnya ini, stafnya ini, yang bekerja untuk operasional digital ya di situ. Kemudian Pak Saiful Ibrahim bercerita tentang beliau, dari mana kenal dan lain sebagainya. Iya. Ternyata Pak Saiful Ibrahim ini kenal si bapak dari Yaman ini, seorang pria ini, pria muda, belum nikah. Ini dari Bali. Ketika Pak Saifuddin libur ke Bali, kenal beliau, ngobrol-ngobrol, murtadlah dia. Orang Yaman dimurtadkan. Dimurtadkan. Orang Arab aja dimurtadkan. Iya. Dan triknya itu sederhana, memurtadkan orang itu Pak Saifuddin ini. Saya tanya kepada si pria itu, ya akhi, limadha anta kharajta minal Islam wa dakhalta ila Kristen? Kenapa Anda keluar dari Islam dan masuk ke Kristen? Jawabannya beliau enteng. Jadi setelah dia berbincang-bincang dengan Pak Saiful Ibrahim, dia menghasilkan kesimpulan, li'anna al-Islamu sha'bun jiddan. Apa? Sha'bun jiddan. Kulla yaumin salat. Jadi begini, Ustaz. Gitu? Karena Islam itu sulit. Ribet banget. Sha'bun jiddan gitu. Sha'bun jiddan. Jadi sulit banget, ribet banget. Kita ini sholat. Satu hari 5 kali. Kemudian apa namanya? Belum lagi aturan yang lain. Begini nggak boleh, begini nggak boleh. Apa joget-joget begini nggak boleh. Bikinian pantai nggak boleh. Kan sulit jadi. Kita masuk. Jadi Pak Saiful Ibrahim memurtadkan orang itu metodenya mudah. Ayolah masuk Kristen itu mudah, enak. Makan babi, oke, kan gitu. Nggak usah sholat, nggak apa-apa. Tukang becak nggak akan mampu sholat 5 kali sehari. Ribet, kata Pak Saiful Ibrahim. Jadi dia memurtadkan banyak orang dengan paparan seperti itu, Ustaz. Ribet, sholat ribet, begitu. Nah, ini uji kesaktian Ustadz Kainama. Kenapa di Islam itu sulit? Harus ada sholat begini, begitu. Sementara Kristen enak, 1 minggu sekali. Itu pun kalau mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya? Nggak apa-apa. Nggak ke gereja juga nggak apa-apa? Serius? 1 tahun pun, 2 tahun nggak apa-apa. Bebas. Selama orang itu menjadi seseorang yang beragama, memeluk agama Kristen atau Katolik, apakah pernah masuk ke dalam rumah ibadah, lalu di dalam rumah ibadah mereka itu yang namanya gereja itu ada lepas alas kaki, ada wudhu, ada sujud? Saya rasa nggak ada. Ada nggak di situ sepanjang sekitar 40 sampai 60 menit liturgia atau tata ibadah itu, ada nggak begini? Allah, hanya kepadamu aku berserah. Hari ini aku datang untuk memujimu ya Allah. Ada nggak kata-kata itu? Allah, hanya kepada engkau aku menyembah dan memohon pertolongan. Ada nggak kata-kata itu? Ada. Di dalam gereja? Iya, ketika pendeta Allah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan dan kepadamu aku beribadah. Ada nggak? Oh, tidak ada. Nggak ada. Itu kunci ibadah, kunci liturgi itu. Kata-kata itu menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang didatangi sebagai tujuan liturgia. Ada kita pernah tahu istilah Kristen itu namanya liturgia. Artinya tatanan ibadah. Kata-kata liturgia itu bukanlah kata-kata yang diajarkan Yesus. Kata-kata liturgia atau liturgos itu baru ada di atas tahun 541 Masehi, Ustadz. Liturgia diadakan untuk
jemaat datang tidak seturut dengan tatanan ibadah yang ada di dalam kehidupan Yesus orang Yahudi. Gitu aja. Maka itu saya berani tanya, oke lah, orang itu sudah beragama Kristen atau Katolik berapa tahun. Ini bukan menghujat atau menghina, bukan. Saya cuma mau tanya aja, masuk lepas alas kaki nggak? Tata ibadah di dalam Jesus punya iman, Jesus lepas alas kaki itu di awal. Perempuan yang masih menstruasi tidak boleh ikut ibadah dulu. Ada di gereja? Nggak ada. Tutup aurat. 1 Korintus 11:6. Ada? Nggak ada. Laki-laki yang mau ibadah, selain dia lepas alas kaki di depan pintu itu, dia harus sudah khitan. Dipotong kulit katannya, dibuang. Ada nggak penting-penting amat. Bahkan mereka punya ajaran begini, jika engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak ada gunanya bagimu. Itu liturgia bukan? Itu baru di depan pintu. Itu masih di depan pintu itu. Itu masalah depan pintu itu. Itu masalah di depan pintu. Belum beres itu. Masuk, oke lah sekarang masuk yuk. Masuk, oke lah ya. Yuk masuk yuk. Masuk, baik. Dengan tidak melepas alas kaki, tidak wudhu. Tidak tahu dia menstruasi apa enggak. Tidak tahu dia dihitan apa enggak. Tidak tahu dia habis makan babi kecap atau enggak. Tidak tahu dia habis makan guguk yang diketok-ketok itu. Tidak tahu. Masuk aja, oke lah. Yuk masuk yuk. Nggak apa-apa lah, saya tidak ada urusannya. Masuklah silakan yuk. Begitu masuk sampai dalam, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Yesus bilang, jika engkau masuk ke dalam satu rumah ibadah atau rumah tempat menyembah Tuhan, ya, ucapkanlah apa? Ustaz sih pernah ingat itu? Yang Assalamualaikum. Nah, di dalam kitab Yohanes pasal 20, nomor atau yang sering disebut ayat 78 dan seterusnya, itu Yesus sampai mengulang 2 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diulang 2 kali. Dilakukan nggak? Dilakukan nggak, saudara tersayang, tercinta ini? Gitu. Tidak. Ini sebabnya Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim begitu mudah membuat orang Islam murtad dengan berpola kepada sistem liturgia, sistem tatanan ibadah. Bandingkan aja kedua udah. Nyerah orang kalau ngelihat tatanan ibadah orang Islam, nyerah. Yang belum masuk tuh nyerah. Kecuali memang Allah yang ambil hatinya untuk jadi seorang mualaf, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, berat, percaya deh. Tapi kalau yang hatinya sudah diambil oleh Allah, dengan ringan melakukan. Saya kaget ketika Ustadz Ipung bilang gini sama saya, si Sari ini baru syahadat. Terus dia bilang, Sari udah puasa 1 hari penuh. Nah loh, puasa 1 hari penuh itu digebah-gebah terus sama si Umi. Bangun, wudhu sana, sholat buruan, cepet masuk mobil, kita udah mau terlambatin. Dimarah-marahin terus dia, slow aja dia, tenang aja ya itu. Pakai mukena yang benar. Di cepat-cepat gitu. Dia tenang aja. Kenapa? Karena memang ini sebagai apa ya? Bukan bukti, bukan Ustaz. Saya tidak mau bilang dia benar, enggak. Nanti waktu yang membuktikan ini. Anak ini menjadi mualaf, resiko dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, pertama mati. Maaf ya. Ini kenyataan. Ini anak ini perempuan ini mati udah urusannya. Karena di mata orang-orang saudara-saudaranya sebelumnya yang beriman sama dia, dia menjadi Yudas, dia menjadi pengkhianat. Ingat nggak tuh? Ingat gak cerita itu kan? Dia menjadi Yudas. Yudas itu mati di kekristenan karena dia mengkhianati Yesus. Sampai detik ini, orang yang mengkhianati Yesus dianggap Yudas supaya apa? Supaya bisa punya hak untuk baik secara physically, kalau tidak bisa karakternya dimatikan. Habis ini anak nanti dia difitnah, dimaki-maki, dibuang dari keluarga.
Bagaimana nanti dia membiayai kuliahnya yang sisa 2 semester lagi? Coba, duit dari mana ini anak? Orang dibuang kok. Udah dibuang, udah selesai udah. Ke depan hari-harinya nih gelap, sulit, ibarat kematian gitu loh, ngerti ya? Tapi dia tenang aja, dia melakukan, dia enteng aja. Sudah hari keberapa? Orang kalau baru puasa saat apa coba-coba istilahnya, maksudnya latihan. Ya kalau nggak kuat jam segini ya dia buka. Dan itu wajar buat orang Islam diberikan. Dia ikut jalan lebih dari 5 jam sama saya dan sama ustadz sama ustazah. Itu ke Gontor. Orang puasa kok ikut jalan jauh begitu, berapa jam ke Gontor? Apa Ponorogo? Ponorogo. Iya, dan di sana itu tempatnya ibadah. Baru nyampe ini anak sudah dipaksa untuk ibadah ini anak. Tapi dia ketawa-ketawa aja. Artinya apa? Artinya saya mau bilang begini, Ustadz Ipung. Untuk melihat orang Islam pun mudah. Pakai aja Bapak Saifuddin Ibrahim itu, si Murtadin itu punya cara. Lihat orang itu sungguh-sungguh sebagai saudaramu Islam atau bukan, gampang. Bilang aja begitu. Kamu susah ya hidupnya, gak punya duit ya? Kamu susah ya melakukan ibadah ya? Kamu susah ya? Ikut aku. Islamku ini Islam yang gak perlu ibadah 1 hari 5 kali. Ada banyak model Islam gitu sekarang. Goyang orang itu. Orang-orang Islam yang mengaku Islam, gampang lihatnya dia bener apa enggak. Gampang. Kenapa? Lihat aja, kamu punya uang nggak? Susah ya hidup nggak punya uang ya? Kasih uang. Suruh dia ikut membela para munafikun serta para orang-orang kafir yang menyerang Islam. Mau dia pasti. Jangankan untuk ikut menghujat Islam, untuk keluar dari Islamnya dia mau kok. Karena apa? Yang ditawarkan oleh kekuatan selain Allah adalah kemudahan. Sekali lagi, kemudahan. Kita punya usaha, kalau usahanya jujur, ikutin syariah, beratnya minta ampun. Punya toko, punya warung, ikutin syariah coba. Kita punya usaha, ikutin syariah coba. Ini lama amat kayaknya, bener gak? Tapi coba kalau kita jadi pegawai atau apa yang kita korup yuk, cepet kayaknya itu. Dagang misalnya, beras tidak 1 kilo, dibilang 1 kilo, cepet kayaknya itu. Bapak Saifuddin menggunakan cara yang bukan bersumber dari Allah, sehingga nampak mudah. Perhatikan baik-baik. Lucifer itu. Lucifer itu. Pernah tahu istilah Lucifer? Bagi orang-orang yang dari kekristenan atau mualaf, atau saya juga, itu kita pernah punya dengar nama Lucifer, Lucifer. Lucifer itu sejak pertama kali diperkenalkan dalam kitab yang namanya Alkitab orang Kristen Katolik, itu diperkenalkan karena apa? Dia menang terus, Ustadz. Sebentar, ada teman saya namanya Ferry juga dipanggil Lucifer. Kok mau? Lucifer. Oh iya, waktu nyalahkan. Lucifer. Namanya Ferry. Bisa. Kaget saya. Kok ada manusia dengan kaget? Gak taunya Lucifer. Bercanda, bisa. Nanti besok antum yang bawain ceramah ya, saya gantian. Udah mulai pintar ininya. Belok-beloknya sudah mulai pintar. Alhamdulillah. Lucifer ini di dalam catatan Alkitab, mohon maaf ya, dia menang terus, dia tidak pernah kalah. Maaf, bahkan terhadap Yesus dia menang. Wah, ini penghujatan, penghinaan. Oh enggak. Lucifer menang lawan Yesus, itu Lucifer menang. Bukti. Ya. Yang gak usah buka Alkitab lah, ini aja. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Sampai situ aja. Itu namanya pengakuan iman rasuli. Namanya apostolikam credo. Apostolikam credo. Kita gak usah buka ayat lah. Kalau ayat banyak banget. Yesus itu dikalahkan oleh Lucifer. Buktinya apa? Yaitu dia masuk, turun ke dalam kerajaan maut. Dalam bahasa Latinnya, Alkitab Vulgata disebut sebagai infertum. Infertum itu artinya hell, H-E-L-L, neraka. Udahlah, saya nggak aneh-aneh. Infertum itu artinya hell. Lalu bahasa aslinya, bahasa Yunani koine, Hades. Hades itu artinya neraka. Neraka mengalahkan dia, masuk. Hades. Bahasa Ibraninya itu Ihilel. Artinya tempat kegelapan di mana terdapat banyak ratap, tangis dan kertak gigi. Orang menahan sakit gitu, kertak gigi itu. LAI tulis kertak gigi itu. Karena tidak kelihatan gelap tapi panas dan menyiksa. Jadi orang tidak bisa, saking tidak mampu lagi menahan sakit, dia kertak gigi gitu. Di situ menang, Kalah. Disalib, mati. Dia ngomong sama sebelahnya, beliau ini, Jesus ini dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kan ada dua tuh di samping tuh, menurut iman orang Kristen ya. Ini Jesus di tengah. Ada dua tuh di samping kiri kanan. Di kanan namanya Dismas, di kiri namanya Gestas. Ini Kristen cari, pernah dengar cerita Dismas Gestas? Kasihan deh. Gak ada yang cerita ya. Gestas. Ada. Dicari langsung sama dia. Iya. Ini bagus, saya senang si Ustadz ini. Dia membuktikan. Ustadz kayak ngomong cari Ustadz kayak ngomong cari supaya saya jangan bohong. Iya. Penyamun yang tidak bertobat. Asik. Itu Gestas. Gestas. Kalau yang bertobat namanya Dismas. Saya nggak tahu dia ada keturunan orang Jawa apa enggak. Karena namanya bisa aja sih Ustaz. Ini bisa aja sih akhir. Udah mulai ketularan Ustaz Ipung nih. Lucifer katanya gitu kan. Lucifer kata ada. Nah, namanya Dismas Alkitas. Kepada Dismas dia bilang begini, beliau ini Jesus. Pada hari ini engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Kok dia berani ngomong sama Dismas gitu? Dismas bilang, Jesus, ingatlah aku jika engkau datang nanti. Dismas saja bilangnya nanti. Ingatlah akan aku jika engkau datang lagi sebagai anak Allah. Jesus bilangnya apa? Hari ini katanya, hari ini tuh. Ini lagi di tiang salib. Hari ini engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Pengakuan iman rasuli. Simbulum apostolikam credo namanya. Sekali lagi, simbulum. Saya senang Ustadz ini, dia cek terus. Simbulum apostolikam credo. Apostolikam credo. Nah, itu di bagian paragraf kedua ada bunyi begini. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya disebut apa? Pengakuan iman rasuli. Ditambahkan belakangnya Nicea. Gitu kan? Ada kan? Pengakuan iman rasuli Nicea. Ada tak? Nah, di situ tidak ada kata-kata neraka. Masa? Ya buka aja simbulum apostolikam credo. Kata siapa di situ nggak ada neraka? Wah, saya hancur tuh kalau di situ tidak ada kata-kata neraka. Buka simbulum apostolikam credo, ada kata infertum. Simbulum apostolikam credo. Pengakuan iman rasuli. Iya, bahasa Latinnya. Bahasa Latinnya. Terkadang dikata credo rasuli atau Bapak kesini aja, Bapak kesini aja. Oh iya. Sini. Pembuktian aja. Sambil ini mikrofon. Bahasa Latinnya ada yang sudah buka, itu kan ada. Nah, Ada. di sini
Allahumma Oh, shalli. terus ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Iya, kan ada tuh, ada isinya tuh. Itu kan keterangannya. Ya. Ada nggak isinya tuh? Simbolum. Pengakuan iman rasuli dalam bahasa Latin gitu aja lah. Oh, pengakuan ya. Pengakuan iman rasuli dalam bahasa Latin supaya gampang lah. Ya. Ada kata invertum di situ. Invertum itu artinya Ustadz Afan, aku ngambil telepon dulu deh supaya. Oh iya. Maaf. Supaya antum mencarinya lebih mudah. Pengakuan iman rasuli ada teks bahasa Latin. Ini teksnya. Teks bahasa Latinnya ada? Oh, ini bahasa Indonesia. Versi Kristen rasuli terus teks bahasa Latin. Oh ini. Ya. Ada teks Latin. Credo. Saya nih ya. Ustadz ya. Ustadz lihat ya. Saya bacakan ya. Atau Ustadz yang bacakan? Boleh, boleh. Boleh ya. Credo in Deum Patrem omnipotentem creatorem artinya pencipta, coeli eterae artinya yang nampak dan tidak nampak. Ya, et Iesum Christum dan kepada Yesus Kristus filum anak eius unicum satu-satunya Allah. Jadi dia anak satu-satunya dari Allah. Mana dia? Creator Dominum Nostrum qui conceptus spiritu yang dikandung dari Roh Kudus, natus lahir ex Maria Virgine dari anak darah Maria Virgin, perawan Maria Virgine, ya, passus Pontio Pilatus dan mendapatkan hukuman dari seorang yang namanya Pontio Pilatus. Crucifixus disalibkan, mortus mati, sepultus dikuburkan, descendit et inferna lihat. Siapa bilang tidak ada? Blok itu bawa ke Google Translate Latin Indonesia. Latin. Di blog, Pak. Di blok yang, yang descendit inferna. Nih. Oh ini. Mana descendit ya? Ini descendit inferna. Langsung diterjemahkan. Iya. Dari Latin Indonesia. Berarti masyarakat Indonesia juga perlu tahu bahwa kata-kata divide et impera itu juga kata-kata bahasa Latin. Latin. Hampir sama seperti katanya. Gitu. Itu bahasa apa, Ustadz? Ya, bahasa Sunda kalau nggak salah. Enggak, Latin lah. Latin ya. Soalnya Ustadz Ipung bukanya sudah dengan ngelawak. Ya kita lanjutkan aja. Turun ke neraka. Kasih lihat. Oh kasih ya, lihat. ini. Kasih lihat. Ini. Ke kamera. Ini. Turun ke neraka. Jelas. Oke. Ini, Itu. Jadi jangan asal ngomong Ustaz sih, harus ada buktinya. Gini, pengakuan iman rasul itu baru ada di kota yang namanya Nicea, tahun 325 Masehi. Murid-murid Yesus tidak pernah bikin ini, tidak pernah. Atau Hawariun, atau 12 disciples tidak pernah. Kesian. Saya tuh sedih, kenapa? Karena maaf jangan marah ya, jangan marah banget. Saya merasa bahwa dulu ketika saya jadi Kristen, saya tuh setiap hari fitnah Yesus terus. Loh iya, Yesus diangkat Allah, diselamatkan ke tempat yang mulia. Di dalam Kristen dibilangnya turun ke dalam neraka. Nabi Isa itu Nabi Allah yang luar biasa. Di dalam Islam meniupkan tanah liat dalam bentuk burung terbang, lalu menyembuhkan orang sakit. Dia luar biasa. Tapi di dalam Kristen coba tadi kita baca, disiksa, ditonjokin di dalam kekuasaan Pontius Pilatus. Berarti Pontius Pilatus lebih berkuasa dari Tuhan. Karena Pontius Pilatus bisa bikin Tuhan Yesus mati, kan gitu. Ulang nih ya. Ini pengakuan iman rasuli ya. Pengakuan iman rasuli ini. Semua orang Kristen wajib tahu ini, kalau enggak bukan Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Iya kan? Bener nggak? Ini yang saya tahu sari aja nih sebagai mu'alaf. Kalau orang nggak tahu pengakuan iman rasuli, dia Kristen bukan? Wajib tahu kan? Dari lahir itu sudah diajarkan pengakuan iman rasuli. Daripada Bapa kami itu nanti menyusul.
Sekolah minggu kecil-kecil itu yang diajarkan pertama apa? Pengakuan iman. Itu syahadat bagi orang Kristen. Makanya namanya Symbolum Apostolicam Credo. Credo artinya syahadat. Jadi kalau ada orang, aku Kristen, coba pengakuan iman rasuli, nggak bisa, bohong. Lo iya, itu syahadatnya mereka, namanya Symbolum Apostolicam Credo, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita. Jadi mereka punya Allah, mereka punya Tuhan. Tuhan dan Allah di dalam kekristenan berbeda. Oke, itu bukan tema kita hari ini. Temanya tetap, saya nggak mau lari dari neraka ini. Ya, Neraka jangan oh, iya. ke saya. Dari kata-kata neraka di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita. Sudah dua Tuhannya tuh. Jadi orang Kristen nggak bisa ngeles lagi. Tuhannya bukan satu. Tidak ada Tritunggal. Ketiga yang Esa. Ketiga yang Esa. Tidak ada itu. Dari pengakuan iman aja udah dua nih ya. Yang dikandung dari Roh Kudus. 3. Berarti Roh Kudus pencipta kehidupan. Berarti dia Tuhan juga. Yang dikandung dari Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Nambah tuh Tuhannya. Karena Maria disebut Theotokos. 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 Artinya ibunda Allah. Ibunya Allah. Ibunya bener ada. Iya ini. Tuh langsung dia ngecek. Saya senang karena paketnya dia banyak. Amin. Ngomong cek gitu. Tuh malah dibikin gambarnya. Nama kalau ketik Theotokos keluarnya itu ibunya Allah katanya. Ya kan? Gampang. Saya senang sama dia. Coba kesini lagi. Bapak di sini. Jangan balik-balik kalau belum selesai ya. Oh ini Theotokos. Ya. Theotokos. Ini gambarnya. Ya. Lebih detail. Ya. Theotokos. Jelas. Ya, sudah ya. Jadi bukan kata kain nama ya. Gitu ya. Yang pertama Tuhannya namanya Allah. Yang kedua Tuhannya namanya Yesus. Yang ketiga Tuhannya namanya Roh Kudus. Yang keempat namanya yang melahirkan Allah katanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Empat. Udah ya. Lahir dari anak darah Maria. Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah gubernur utusan Roma di wilayah Syria, Yerusalem dan sekitarnya. Dimulai tahun 4 sebelum Masehi sampai akhir kekuasaannya itu sekitar 33 Masehi yang bertepatan dengan penyaliban Yesus kan gitu. Ya kan? Orang ini nih. Berarti Pontius Pilatus bisa membuat Tuhan sengsara. Saya ulang pelan-pelan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita. Berarti Yesus Tuhan tuh, yang dikandung dari Roh Kudus, Tuhan tuh, lahir dari anak darah Maria, Theotokos kan, kita sudah buktikan, ya kan? Menderita sengsara. Tuhan Yesus tadi menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti Pontius lebih hebat daripada Yesus. Disalibkan, mati, dan dikuburkan. Yang membuat Yesus mati adalah Pontius Pilatus. Berarti Tuhan dibunuh oleh, gampang aja, ini bukan asumsi, bukan kita ikutin aja maunya. Ya begitulah. Berarti Pontius Pilatus membunuh Tuhan. Dikuburkan. Kan gitu kan? Turun ke dalam kerajaan maut yang tadi kita terjemahkan. Kerajaan. Dietium infertum. Artinya dia turun masuk ke dalam neraka. Jadi Tuhan dibunuh Pilatus, tapi Tuhan juga yang masuk neraka. Nah, itu oleh pihak
orang Indonesia Iya. diterjemahkan, neraka itu terjemahkan ke maut, Ya, maut. ke kerajaan maut. Kerajaan maut. Baik, gini aja. Ini ada satu apa ya, supaya melembutkan, supaya orang Kristen tidak terlalu shock. Tahu Tuhannya masuk neraka gitu. Shock, pasti shock gitu. Oh, Tuhan kok masuk neraka? Tuhanku lagi, shock pasti ya. Jadi gini, kita ketik aja. Kita ketik sebentar ya. Kita ketik supaya tidak terjadi fitnah dan tidak terjadi dusta di antara kita, ya. Kita sebentar. Itu kitab Wahyu. Supaya tidak. Ini yang saya ambil ayatnya supaya ayat ini gini. Langsung bisa diterjemahkan. Tidak asumsi, gitu ya. Langsung diterjemahkan dan itu benar, bukan kerajaan maut tapi neraka, ya gitu ya. Itu ada di Wahyu 1 Wahyu 1 nomor 18. Wahyu 1 nomor 18. nomor 18. Tapi yang versi paralel ya, jangan yang enggak versi paralel, yang versi paralel. Wahyu 1 nomor 18 versi paralel. Ini 1 terus titik 2 18 spasi versi paralel. Ikutin cara Ustadz Ipung cari. Wahyu spasi 1 titik 2 18 spasi versi paralel. Nanti klik yang versi paralel Alkitab Sabda, ada kan? Lihatnya? Ya sudah. Nah, versi paralel Alkitab Sabda diklik gitu. Nanti keluar tulisannya itu ada yang di blok kuning. Di atas TB. Ya. Tolong dibacakan dulu. Mari dibacakan. Wow. Dalam Alkitab Suaranya keras menyaingi Ustadz K ini. Oh, Masya Allah. Emang mantan penyanyi. Lanjut Ya, silakan lanjut. Dalam Alkitab Wahyu 1 Nomor 18. titik 2 nomor 18. Iya. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jesus itu tidak pegang kunci kerajaan sorga. Ya. Sekali lagi, Jesus tidak pernah pegang kunci kerajaan sorga. Sekali lagi, saya ulang, menurut Bible, Jesus tidak memegang kunci kerajaan sorga. Yang dipegang apa? Kunci kerajaan maut. Geser ke bawah, Ustazi. Cari kerajaan maut. Kerajaan maut ada angka di bawahnya. Itu kan ada nomor-nomor tuh, angka-angka. Cari kata kerajaan maut, terus lihat angkanya. 86 ini. Klik coba. Halo, Mas. Apa itu? 86 itu apa? Hades. Iya. Lihat artinya Hades apa? Ada di situ. Dikasih tahu artinya apa? Dunia orang mati. Iya. Hades artinya dunia orang mati. Terus ada lagi artinya. Maut atau neraka. Ya. Jesus memegang kunci neraka. Bukan cuma masuk neraka, tapi lebih seram dari itu, Jesus memegang kunci neraka. Aku nggak mau bilang Jesus seperti itu. Aku maunya Jesus yang dimuliakan. Allah. Aku mau Jesus yang diselamatkan. Aku mau Jesus yang mulia. Aku mau Jesus yang sebagai apa ya? Gilang gemilang gitu loh. Caranya gimana? Tidak ada cara lain. Cintai Rasulullah, baru engkau bisa memuliakan Jesus. Tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ibn Abdullah, kamu tidak bisa membuat Jesus gilang gemilang. Gak bisa. Kenapa? Ya itu lihat. Udah mah awalnya dia bilang dia ditonjokin sama Pontius Pilatus, dipaku, mati, dikubur, turun ke dalam neraka. Di terakhir ini dikasih tahu megang kunci neraka. La ilaha illallah. La haula wala. Nggak mau saya. Demikian Ustazi. Baik, alhamdulillah. Satu paparan yang menarik, sangat menarik. Dan karena beliau tadi mengaku mantan penyanyi, akan kita saksikan satu penampilan dari Ustadz K. Satu lagu Ustadz K. yang kemarin korbannya, yang kemarin disampaikan kepada Mbak Sari Rosa, lagu yang kemarin ditiru oleh
sampai ditiru oleh santri-santri Gontor. Itu asik Ustaz. Apa Gimana tuh? lagunya Ustaz? Yang malam-malam di Oh, yang jiwaku Nah, ingin bernyanyi, coba, Ustaz, coba. memuji Tuhan. coba dari awal. Gini Ustaz. Ini. Oh, itu manortornya. Contohnya gini. Jiwaku ingin bernyanyi, memuji Tuhan sepenuh hati. Oh, jiwaku memuji Dia sepanjang masa dan selamanya. Itu lagunya. Dialah yang disebut Ustadz Ki adalah dia adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala Iya. yang senantiasa kita puji Iya. setiap hari. Iya. Salat 5 waktu. Dan jazakumullah Berarti khairan. pertanyaan si Ustadz itu nanti kita jawabnya lanjut nanti. di sesi berikutnya. Baik. Baik, jazakumullah khairan katsira. Kita tutup untuk paparan ini. Naam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 私は本当に信じあの毎日呼んで暮らす Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.